Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muslim Sejati. Nah, ini video yang saya dapati dari salah satu kanal YouTube dari Bamtri Channel yang mengupload video seperti biasa kesaksian Murtadin dari Manubulu Production ya, dimana kemudian saya menyaksikan dan melihat yang akhirnya si Murtadin dibuat malu oleh seorang muslim bernama Pak Sahrul. Nah, seperti biasa ya, ketika membuka kesaksian, Pak Pendeta Manubulu menjelaskan latar belakang si Murtadin ini, yang umumnya latar belakangnya wow, mantan ustadz dan juara MTQ. Nah, ternyata ketika berdialog dengan Pak Sahrul yang muslim, ketahuan bahwa pengetahuan si Murtadin ini tidak sesuai dengan background dia sebagai ustadz dan orang yang juara MTQ. Nah, ini kita lihat dulu ya pembukaannya, betapa lucunya ya Pak Pendeta Manubulu ini. Oke. Biasa, di mana narasumber pada malam hari ini adalah seseorang yang berlatar belakang wow, wish mantap. Oke, lanjut ya. Beliau seorang ustadz. Nah, kesannya tuh kalau Murtadin gak ada embel-embel yang wah, itu kayaknya kurang asik gitu ya. Jadi mesti ada backgroundnya ustadz, ustazah, juara MTQ, imam dan sebagainya gitu ya. Mungkin nilai tambahnya besar gitu ya, kalau dibanding kalau yang murtad ini hanya muslim biasa. Jadi harus ada ustadznya, ustazahnya, imam masjid, juara MTQ ya, begitulah umumnya ya, rata-rata ya. Produksi dari Manubulu Production ini. Oke, lanjut. Biasa kan, tidak mudah meninggalkan Islam ya, apalagi dengan latar belakang ustadz. Ini Anda jangan lewatkan bagaimana kesaksiannya yang begitu luar biasa. Bukan saja hanya mantan ustadz, beliau pernah juara MTQ. Nah, oke, selamat malam Bapak Helia. Oke. Nah, ini dia nih orangnya nih, mantan ustadz dan juara MTQ. Oh, mantap. MTQ itu singkatan dari Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, musabaqah itu artinya seperti lomba ya, atau kompetisi. Tilawatil itu membaca Quran ya, Quran. Jadi lomba membaca Quran, dia katanya juara. Dia ini seorang ustadz dan juga juara membaca Quran. Nah, berarti ketika orang menyebut ustadz dan juara membaca Quran, berarti di kepala kita langsung menyimpulkan bahwa orang ini ahli ya dalam urusan agama Islam dan juga Quran. Namun nyatanya nyatanya sepertinya itu hanya pengakuan semata. Karena setelah sesi kesaksian, Pak Manubulu ini punya kebiasaan memberikan kesempatan untuk berdialog dengan si Murtadin melalui Zoom. Di Zoom itu diberi kesempatan untuk peserta bertanya kepada para peserta yang hadir di Zoom-nya Pak Pendeta Manubulu ini, baik ada muslim dan juga dari agama Kristen. Nah, disinilah yang menarik, dimana ternyata di Zoom itu ada seorang muslim bernama Pak Sahrul yang mempertanyakan pengakuan dari si Murtadin ini yang bernama Jupri Helia Jupri kalau nggak salah, dimana si Murtadin Helia Jupri mengatakan bahwa di Al-Quran terdapat banyak kisah tentang Isa, namun tidak ada tentang Muhammad. Kalaupun ada, hanyalah tanda kurung aja. Ternyata dia ngawur dan dipermalukan di sini. Oke, kita langsung ke
dialognya antara si Murtadin dan Pak Sahrul ini. Inilah dialognya. Saya mulai dari awal perbincangan antara Pak Sahrul yang ini nih dan si Murtadin, Helia Jupri namanya, atau Mbah Takokak. Nah, mungkin nama zoomnya kali ya. Oke, mulai. Jupri. Baik, Pak Hedi. Saya jujur padanya tidak pernah menambah-nambahkan pembicaraan pada saat saya masuk ke Pak Yusuf. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian Bapak. Bisa Bapak jujur dengan saya? Ya, boleh. Baik. Tadi Bapak mengatakan begitu banyak ayat di dalam Al-Quran mengisahkan Al-Masih. Ya. Tidak satu pun ada nama Muhammad kecuali dalam kurung. Apa betul begitu bahasanya tadi? Betul. Jadi Bapak tidak tahu Al-Quran ya? Disinilah di Skakmat ya, si mantan Ustadz dan juara MTQ. Oke, lanjut. Tidak tahu mungkin Pak Sahrul, Pak, baca coba dalam kurung semua benar. Cie, ini si Murtadin ya malah nyerang balik, katanya si Muslim yang nggak tahu Al-Quran dan disuruh baca Quran. Kita lihat selanjutnya ya. Baik, Pak Yusuf, silakan buka Al-Imran 144. Silakan Pak Yusuf. Nah, ini Al-Imran jelas tertulis dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Nah, mati ketawa deh kau ya Murtadin, dan yang ngebaca si Muhammad KC atau si WC. Oke. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ada nama Muhammad di sini, Pak? Ya, maksud saya seperti ini, Pak. Lo mati ketawa deh lo, mati kutu deh lo ya. Dia bilang nggak ada Muhammad di situ ya. Silakan. Maksud saya seperti begini. Silakan, Di situ, pada zaman itu, di sejarah Islam nama Muhammad itu sangat banyak di situ. Bukan hanya puluhan tapi ratusan nama Muhammad mungkin pada zaman itu ya. Jadi Muhammad sehingga banyak aliran Islam, ada Ahmadiyah lah, ada Muhammadiyah, ya, akhirnya Muhammad termasuk Muhammad KC. Apa hubungannya Pak? Ya kan? Apa hubungannya dengan Ahmadiyah, Muhammadiyah dan Muhammad KC? Ya nggak ada hubungannya. Anda tadi bilang bah soal Ahmadiyah, soal Muhammadiyah sama Muhammad KC itu apa hubungannya Pak? Bapak nih katanya Ustadz. Bapak tahu kan ini ayat Ali Imran yang disebutkan itu lahir jauh sebelum Ahmadiyah. Dan Muhammadiyah ini artinya pengikut Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Nah, Muhammad KC itu mungkin dinamai oleh orang tuanya agar seperti mengikuti Nabi Muhammad. Jadi inilah versi mantan Ustadz Manubulu Production ya, seperti ini kualitasnya ya. Jadi kalau kamu mau murtad aja, nggak usah ngaku Ustadz, juara MTQ, tapi tidak tahu tentang Al-Quran, ternyata nol besar. Ini yang dibangga-banggain mantan Ustadz. Oke, dan saya juga ingin menambahkan, di dalam Al-Quran tidak hanya ada nama Muhammad dalam ayatnya, namun ada surat khusus bernama Muhammad. Ini di surat nomor 47. Ini saya buka Al-Quran dari Kemenak. Nih, surat Muhammad di bawah surat Al-Aqaf 46 dan di atas surat Al-Fat surat Muhammad, khusus nama Muhammad. Jadi bukan hanya ada ayat surat Muhammad ayat 2 itu disebutkan juga nama Muhammad di sini ya. Nah, ini disebutkan. Dan orang-orang yang beriman pada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nih ya. Ini ya, selain Ali Imran yang sudah disebutkan oleh Pak Sahrul, juga ada surat Muhammad yang nama suratnya adalah Muhammad. Di ayat kedua juga disebutkan nama Muhammad. Nah, juga di surat Al-Fat ayat
29. Saya buka nih ya. Ayat 29 Al-Fat. Juga disebut nama Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi belas kasihan sesama mereka. Kami melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya, dan sebagainya. Ini di surat Al-Fat, surat nomor 48 ayat 29. Nah, juga di surat Al-Ahzab juga disebut nama Muhammad ya. Surat Al-Ahzab ayat nomor 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, ini dia. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di surat Al-Ahzab nama Muhammad disebutkan tanpa tanda kurung. Juga di surat Muhammad, nama Nabi Muhammad disebutkan tanpa tanda kurung ya. Juga di surat Al-Fat ayat 29 nama Muhammad disebutkan tidak dengan tanda kurung. Seperti juga di surat Ali Imran yang sudah disebutkan oleh Pak Sahrul ayat 144. Bahkan Al-Quran mendedikasikan satu surat untuk Nabi Muhammad dengan dinamakan surat tersebut bernama surat Muhammad di surat nomor 27. Ini dia, yang terdiri dari 38 ayat. Jadi sangat tidak benar ocehan yang katanya mantan Ustadz juara MTQ yang ternyata tidak tahu dengan Al-Quran. Dia pikir audiensnya ini mungkin bodoh atau gimana, jadi dia bisa seenaknya ngoceh. Dan ketika si Helia Jupri yang katanya murtad itu terus ditanya oleh Pak Sahrul, tentu para pembelanya yaitu sesama iman, salah satunya si KC ngomong mengeluarkan bahasa WC-nya dia yang biasa dia selalu keluarkan omongan yang berkualitas WC. Ini dia. Ternyata memang benar. Saya Bego. Ya, sudah jawab ya Pak Sahrul, ikuti saya aja. Ikuti saya. Jadi si Pak Sahrul disuruh ngikutin beriman Kristen. Lucu ya, dia sudah salah, ngaco, ngebual orang, malah disuruh ngikutin dia. Ngaco sekali kan. Membuka Bapak hati bicara dengan saya, Pak. Saya tidak pernah mengajak Bapak ya bicara, Pak. Ya, kita lagi diskusi. Ya. Jadi gini, dia tuh sudah salah, omongannya salah tentang Al-Quran, orang malah disuruh ngikutin dia. Kan lucu kan, ini mental apa ini, orang seperti ini tuh mentalnya gimana gitu. Inilah productionnya nih. Oh, tapi baiknya buka hati, baiknya Bapak buka hati, buka pikiran untuk mengimani apa yang saya Anda paham nggak teknik diskusi? Nggak usah bentar. Nah, ini yang perempuan ini membela si Helia ini ya, biasa dia, mereka saling membela dah. Siapa? Nggak usah bentak-bentak. Biasa aja ini. Siapa yang membentak-bentak? Saya nggak dengar Pak Sahrul ngebentak-bentak kok. Siapa yang bentak-bentak, Mbak? Sahrul penjajah. Nah, ini dia nih si yang ditulis oleh Bamtri, si herder ya, si Muhammad KC yang sering mengeluarkan WC ya. Sahrul penjajah Indonesia. Menggunakan bahasa Arab. Sahrul. Nampak kan? Belangnya sudah mulai kelihatan. Belang apa, Bung? Apa belangnya? Orang Pak Sahrul menjelaskan yang benar bahwa Al-Quran menyebut nama Muhammad. Kok Anda bilang ngeluarin belangnya? Mestinya Anda itu mengkritik si Jupri yang sudah berbohong, sudah ngawur. Nah, ini malah mempermalukan
agama Kristen gitu. Dia jika ingin murtad aja gitu, nggak usah pakai embel-embel mantan ustadz, juara MTQ. Ketika kamu banyak embelnya, jadi ekspektasi orang tuh besar terhadap kamu, ya kan? Ketika saya bilang saya ini profesor, saya ini mengajar di Harvard, di ini, di itu, tentu orang ekspektasinya terhadap saya besar dan ingin membuktikan kebenaran omongan saya. Nah, ketika ternyata omongan saya ngawur, apakah terus orang yang membuktikan saya ngawur itu dibilang emosi, ya, dan tidak santai? Ya enggak lah. Anda gimana sih logikanya pada nih? Egois dia. Sahrul, baca doa yang Saya udah malas ya meneruskannya karena Muhammad KC ini mendominasi teriakan-teriakan yang nggak bermutu ya, WC ini. Jadi saya berhentikan aja video saya di sini. Yang pasti rekan-rekan yang menonton sudah tahu bahwa si Helia Jupri ini ngawur dan membual ya mengenai ayat Al-Quran, mengenai Al-Quran. Dia membual, jadi intinya yang penting ngebahas dia aja gitu. Selebihnya itu si KC itu udah di remove aja dari kuping saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sekali beriman Islam, tetap beriman Islam, karena Islam itu membawa pada keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.